Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra siyami Ramadan wa ja'ala syahrul maghfirah wal ghufran wa ja'ala syahrul nurul anwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil anfas wa tibbil arwah wa tibbil ajsad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala aidan law ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia ini yang mulainya tanpa ada satu ilmu pun yang ada di dalam tubuh kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hati yang ada di tubuh kita, sehingga kita bisa mencari ilmu atau memiliki ilmu sebatas untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangkut mencangkut tentang ilmu sendiri, yaitu ilmu jangan lagi merupakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini susah. Jadi yang banyak ilmu apa? Hanya merupakan sebuah pengetahuan semata. Kenapa kok demikian? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillahi fil ardi awanuha." Allah taala di muka bumi ini itu ada tempatnya, ada wadahnya, ada suatu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu, meletakkan sir rahasia, meletakkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk baik maupun buruk, lebih baik daripada ibadah kita yang kita kerjakan pada saat ini. Walaupun berbentuk fitnah, berbentuk musibah, berbentuk kendoliman, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada ibadah kita. Tetapi suatu hal yang harus diketahui oleh kita, apapun tidak akan menjadi baik. Itu bukan sesuatu yang tidak baik, karena hatinya tempatnya yang kotor. Contohnya, kita semua disaji, dijamu dengan segala macam makanan-makanan yang enak-enak, yang lezat. Tapi tempatnya, piringnya kotor. Kira-kira kita jadi makan atau tidak? Inilah pertanyaannya. Jadi ketika hati ini kotor atau mengkerak, itu akan nampak di permukaan. Bukan sembahyang kita yang tidak baik, bukan zikir kita yang tidak baik, bukan ibadah kita atau termasuk siam ini yang tidak baik, bukan. Melainkan tempatnya yang masih kotor. Inilah penyebabnya. Kelanjutan hadis Rasulullah SAW ialah hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah hati yang lemah lembut atas sesamanya. Jadi bukan banyaknya sholat kita, bukan banyaknya ibadah zikir kita, bukan banyaknya sedekah kita yang keluarkan. Ketika kita tidak kasih sayang, tidak lemah lembut atas sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya dapat berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya untuk kita semuanya, terutama bagi saya sendiri. Mudah-mudahan kebukanya hati kita. Mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita hidup di dunia ini mendapatkan rezeki yang lapang,
yang luas dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa tibai Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.